Alhamdulillah, ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan ya. Sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua pada bab yang ke-8 ini, al-babus tsamina fi tayammum wa fihi masailah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan lugah tayammum, lugatan, pengertian tayammum secara bahasa yaitu al-qasdun wa syar'an, dan secara istilah syar'i bahwa tayammum adalah huwa masul wajhi wal yadaini bi sa'idit tayyib ala wajhi makhsusatin ta'abbudan lillahi ta'ala. Kemudian hukum tayammum wa dalilu masyru'iyatihi, ini permasalahan yang pertama, di mana tayammum adalah merupakan rukhsatan min Allah azza wa jalla li ibadihi wa huwa mahasini hadhihi syari'ati min khasais hazil ummah. Dan ini semua kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang ikhwan sekalian, al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutit tayammum, yaitu syarat-syarat tayammum, wal asbab, dan sebab-sebab al-mubihatu lahu, yang membolehkan seseorang boleh melakukan tayammum. Jadi ini ya permasalahan yang kedua, syurutit tayammum, syarat-syarat tayammum, wal asbab, dan sebab-sebab al-mubihatu lahu, yang membolehkan seseorang boleh dia bertayammum. Maka ikhwan sekalian, kemudian di sini penulis mengatakan bahwa yubahu tayammum, tayammum itu diperbolehkan indal ajzi, ketika seseorang tidak bisa, terhalang ani isti'malil ma, dalam menggunakan air. Dia terhalang tidak bisa menggunakan air, imma li faqdihi, bisa disebabkan karena li faqdihi, dia tidak mendapatkan air, ya, dia tidak mendapatkan air. Biasanya kasus ini terjadi kepada orang-orang yang lagi melakukan safar, perjalanan. Di safar ini kan biasa kita kesulitan mendapatkan air. Maka kalau hal itu kita dapati, kita temukan terjadi pada kita, maka kita bertayammum, ya. Karena hal ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Gimana caranya tayammum? Kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu masul wajhi wal yadaini, mengusap wajah dan tangan bis-sa'idit tayyib, dengan tanah yang suci, yang bersih. Nanti akan dijelaskan, akan datang tentang tata cara bertayammum ini. Au li khaufi darari min istimalihi, atau seseorang dia takut dari menggunakan air, awil khaufi darar, dia takut darar maksudnya kemudaratan, satu hal yang dapat membahayakan dia, min istimalihi, kalau dia menggunakan air itu, ya. Jadi dia khawatir kalau dia menggunakan air itu akan membahayakan dia, akan memudaratkan dia. Lima radin, bisa disebabkan misalnya lima radin, dia sakit, ya, sakit fil jismi, pada tubuhnya, au syiddati bardan, atau dia berada pada kondisi keadaan di mana cuacanya itu sangat ekstrim sekali, sangat dingin sekali, au syiddati baradin, baik udaranya, cuacanya yang sangat dingin, au syiddati baradin, ataupun mungkin airnya, au syiddati bardin, airnya yang dingin, yang sangat dingin, sehingga memang dalam kondisi seperti itu dia tidak bisa menggunakan air. Jadi ini tiga kondisi, ya, setidaknya tiga kondisi secara umum. Yang pertama, dia tidak mendapatkan air. Yang kedua, dia takut karena daruriyah, sifat-sifat yang darur, yang dia khawatir kalau menggunakan air itu akan membinasakan dirinya. Lima radin, kemudian dia dalam kondisi sakit, au syiddati bardin, atau dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, ya. Tentunya kita sudah jelaskan terkait dengan kondisi-kondisi yang lainnya selain daripada empat hal ini. Ikhwan sekalian, berkaitan dengan hal ini, syarat-syarat tayammum, dibolehkan tayammum ini, al-hadits Imran bin Husain, berdasarkan hadis dari Imran bin Husain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaika bis-sa'idit tayyib, alaika, gunakanlah bis-sa'idit tayyib, ya, bis-sa'idit tayyib, sa'id yang baik, yang tayyib, tanah atau yang semisalnya, fa innahu yakfika,
karena sesungguhnya itu adalah yakfika, telah cukup bagimu dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Wasayati mazida basta lidzalika ba'da qalil. Jadi ini hanya sekedar kayak pengantar saja ya, pembuka muqaddimah saja dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah yang kedua ini tentang syurutut tayammum, syarat-syarat tayammum wal asbabil mubihati lahu. Ini hanya sebagai pengantar gambaran saya. Wasayati masih dan akan datang penjelasan yang lebih luas lagi terkait dengan syarat-syaratnya. Maka kemudian di sini dijelaskan wa yasihu, dan menjadi sah at-tayammum seseorang itu bisyurutil atiyah, dengan syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama ikhwan sekalian, bahwa tayammum itu menjadi sah syaratnya adalah an-niyah. Harus dimulai dengan niyatun. An-niyatu. Wa hiya niyatu istibahati shalah. Dia adalah niat yang diperbolehkan di dalam salat. Wa niyatun, dan niat ini syurutin. Dia adalah merupakan syarat fi jami'il ibadati. Dia adalah merupakan syarat fi jami'il ibadati, di seluruh ibadah. Ya. Jadi seluruh ibadah sebelum kita melakukannya maka dipersyaratkan kita harus berniat dulu melakukannya. Wat tayammum, dan tayammum adalah ibadatun. Dia merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tayammum adalah bentuk ibadah kepada Allah dan syaratnya adalah niat, dia masuk dalam keumuman hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, yang dimana Imam An-Nawawi menulis hadis ini dalam kitab Al-Arba'in, begitupun dalam kitab Al-Arba'in beliau menulis sebagai hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyah, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti itu ya. Jadi amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka tayammum masuk dalam keumuman hadis ini. Kemudian ikhwan sekalian, syarat yang kedua adalah al-islamu. Orang yang melakukan tayammum dia harus seorang yang muslim, yang Islam. Fala yasihu, maka tidak sah minal kafir, dari orang yang kafir. Kalau orang kafir dia melakukan tayammum dan melakukan segala bentuk ibadah apapun, itu tidak sah, tidak diterima daripada amalannya. Tidak sah, tidak diterima dari amalannya. Inna dinna indallahi Islam. Islam yang hanya sempurna itu, agama yang sempurna hanyalah Islam. Sehingga orang yang bukan Islam ketika dia beramal sampai kecuali dia masuk Islam baru amalannya diterima. Kalau dia belum masuk Islam maka amalannya tidak diterima. Li'annahu ibadatun, karena itu adalah ibadah. Seperti itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang ketiga al-akilu, orang yang berakal, orang yang sehat akalnya. Fala yasihu min ghairil akil, sehingga tidak sah tayammumnya min ghairil akil, dan dari orang yang tidak berakal. Misalnya kayak seperti apa ikhwan sekalian? Kal majnuni, seperti orang yang gila. Orang yang gila, yang tidak sehat akalnya, tiba-tiba dia tayammum, wah ini tidak sah tayammumnya ya ikhwan sekalian. Wal mughma alaihi, begitupun orang yang pingsan karenanya. Kemudian syarat yang keempat at-tamyizu fala yasihu min ghairi mumayyiz, maka tidak sah dari orang yang belum mumayyiz. Wa huwa man kana duna sabiatun, yaitu anak yang usianya itu masih kurang dari 7 tahun. Para ulama ikhwan sekalian menyebutkan siapa itu at-tamyiz. At-tamyiz adalah anak yang sudah bisa membedahkan mana yang baik dan mana yang buruk, atau anak yang sudah bisa menjawab ketika diberikan pertanyaan, sudah bisa membedahkan. Sebab kalau dia belum memasuki usia tamyiz, dia tidak tahu ya ini yang dia lakukan ini apa, ibadah atau bukan, kan seperti itu. Tapi kalau orang sudah bisa membedakan, maka dia tahu bahwa yang sedang dia lakukan adalah itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan sekalian, syarat dari tayammum 1, 2, 3 dan 4 ini adalah merupakan syarat umum. Syarat umum artinya bahwa syarat ini juga terdapat di dalam ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, berwudu, puasa juga dipersyaratkan
niat itu dipersyaratkan, dia harus seorang Islam dipersyaratkan, al-akil wal akal dipersyaratkan, at-tamyiz dia sudah bisa membedahkan itu juga dipersyaratkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Maka yang menjadi kekhususan di sini ikhwan sekalian yaitu syarat yang kelima terkait dengan tayammum, ta'azzuru isti'malil ma', yaitu dia punya uzur isti'malil ma' di dalam menggunakan air. Imma li adamihi, baik karena imma li adamihi dia tidak menemukan air, ya. Dia tidak mendapatkan air. Di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu ma'an, apabila kamu tidak mendapatkan air. Kita sudah jelaskan bagaimana kondisi-kondisi seorang dikategorikan tidak mendapatkan air. Baik dia tidak mendapatkan sama sekali, ada airnya tapi dia tidak bisa menggunakannya karena sakit atau karena terlalu dingin. Kalau dia gunakan itu bisa membahayakan, bisa semakin memperparah sakitnya, bisa atau memperlambat daripada sembuh dari sakitnya. Itu juga dikategorikan orang yang dia tidak mendapatkan air. Atau orang yang tadi itu terlalu cuacanya terlalu dingin, airnya terlalu dingin, kalau dia gunakan itu bisa membahayakan dirinya. Atau juga misalnya airnya ada, dia dapati tapi satu-satunya sumber mata air itu berada di tempatnya musuh, atau di situ ada singa, ada harimau, atau airnya itu berada di tepi jurang. Kalau dia mengambilnya di situ, dia bisa terjatuh dan bisa membunuh dia, menghilangkan nyawa dia, maka ini tidak boleh. Ini dikategorikan orang yang juga tidak mendapatkan air. Atau misalnya airnya ada, tapi misalnya di sebuah negeri air itu diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal sekali. Harganya mahal. Kalau dia membelinya, sementara ekonominya itu tidak menjangkau daripada harga tersebut. Kalau dia membeli air, itu khawatirkan mempengaruhi dari ekonomi keluarganya, akan membahayakan anak dan istrinya. Kemudian juga misalnya dikategorikan orang itu dia tidak mendapatkan air dalam kondisi misalnya orang yang sedang bersafar. Sementara air itu persediaannya hanya sedikit, hanya tersedia untuk perbekalan minum mereka. Ya. Kalau digunakan untuk berwudu, maka habislah perbekalan minum mereka dan itu bisa saja akan mencelakakan mereka. Maka ini juga dikategorikan falam tajidu ma'an, jika kamu tidak mendapatkan air, maka kalau kondisi-kondisi di atas tadi yang kita sudah sebutkan itu kita dapatkan, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyibah. Apa itu sa'idan thayyibah? Diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Ya. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Sa'idan thayyibah, sepakat seluruh para ulama itu disebut dengan tanah. Ya, berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa turabul harsi, dia adalah merupakan tanah pertanian yang subur. Itulah disebut dengan sa'idan thayyibah. Ulama yang lain ikhwan sekalian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sa'idan thayyibah adalah kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi, kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi, segala sesuatu yang nampak di atas permukaan bumi, itulah yang disebut dengan sa'idan thayyibah, itulah yang disebut dengan sa'idah. Baik bentuknya tanah, kerikil, pasir, batu, ya, debu dan yang semisalnya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan rumput-rumput, daun-daunan, pohon-pohon, kalau dia tidak mendapati yang kita sebutkan tadi, boleh dia gunakan apa saja yang dia temukan, ya, untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Jadi itu tadi yang disepakati terkait dengan penggunaan tanah, itu sepakat. Adapun yang lainnya seperti penggunaan batu, kerikil, itu diperselisihkan, namun mayoritas ulama mengatakan boleh menggunakan hal tersebut. Jadi ini kawan sekalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'ida thayyibun tahurul muslim, sesungguhnya as-sa'ida thayyib, tanah, debu dan yang semisalnya tadi yang kita sudah sebutkan, tahurul muslim, bisa dijadikan sebagai alat bersuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma', walaupun dia tidak mendapatkan air, asyrata sinin, selama 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun dan seterusnya dia tidak mendapatkan air, maka boleh dia bertayamum.
Wa idza wajadal ma, namun apabila dia sudah mendapatkan air, maka inilah batasannya. Kalau dia sudah mendapatkan air, falyumissahu basyarahu, baru dialah kemudian membasahkan ke kulitnya. Fa in zalika khaira, karena yang demikian itulah yang terbaik, yang utama. Memang asalnya seorang bersuci itu dengan tanah, dengan air, ya afwan, dengan air. Kemudian ikhwan sekalian, au li khaufid darari bin istimalihi, atau karena dia takut bahaya kalau dia menggunakannya, imma li maradin, karena sakit tadi kita sebutkan, au yukhsha ziyadatahu, dia takut ziyadah tahu semakin bertambah sakitnya, au ta'akhkhura syifaahu, atau dia akan ta'akhkhura memperlambat syifaahu sembuhnya, bisti'malil ma, kalau dia menggunakan air, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda, bila kamu sakit, wal hadisu sahibus sujja, berdasarkan hadis sahibus sujja. Nah, ini sahabat yang sujah, yang tertimpa batu, ada batu yang melukai kepalanya sampai kepalanya itu dia berlumuran darah. Hadis ini diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menulis hadis ini secara lengkap di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya. Saya sudah menjelaskannya hadis ini, nanti ikhwan sekalian bisa melihat. Jadi bahwa ada dari kata Jarir bin Abdullah mengisahkan bahwa kita bacakan dulu. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu, mereka telah membunuhnya, qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Halla sa'alu, mereka kenapa mereka tidak bertanya, idza lam ya'lamu, jika mereka tidak mengetahui, innama syifa'ul qi, sesungguhnya obat daripada al-qi, kebodohan, adalah su'alun, yaitu bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Ya kawan sekalian, jadi kisahnya begini. Ada seorang sahabat, mereka melakukan perjalanan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara mereka ini dia tertimpa batu yang melukai kepalanya sampai berlumuran darah. Kemudian pada malam harinya dia ihtamalat, dia mimpi basah. Kemudian begitu dia mau sholat, dia bertanya kepada sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian mendapati saya ini punya rukhsah untuk bertayamum? Maka sahabat dia ini memberikan fatwa kepada dia, padahal fatwanya ini salah. Apa kata mereka? La najidu laka rukhsatan, kami tidak mendapati engkau itu punya rukhsah, kemudahan untuk bertayamum. Wa anta taqdiru alal ma, sementara kamu bisa menggunakan air. Maka orang ini pun kemudian dia mandi, kemudian dia meninggal dunia. Nauzubillah. Maka begitu hal ini, berita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sangat marah. Perhatikan sampai ucapan beliau, qataluhu, sungguh mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah juga membunuh mereka, semoga juga Allah membinasakan mereka. Karena saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akibat fatwa yang salah sehingga menghilangkan satu jiwa, satu nyawa. Ini bahayanya seorang kalau dia memberikan fatwa, berbicara agama ini tanpa ilmu. Itu bukan cuma hanya membahayakan seseorang bahkan di dunianya, ya, membahayakan akhirat orang. Agama orang rusak karena begitu banyak orang berbicara agama tanpa ilmu. Halla sa'alu, mengapa mereka tidak bertanya? Idza lam ya'lamu, jika mereka tidak tahu, innama syifa'ul su'alun, obat kebodohan, kejahilan itu, ketidaktahuan itu adalah bertanya kepada orang yang mengetahui. Kemudian ikhwan sekalian, dilanjutkan auli syiddati baradin yukhsha ma'ahu darar, atau disebabkan karena cuaca yang sangat dingin atau airnya sangat dingin, yukhsha ma'ahu darar, kalau dia gunakan air itu akan akan memudaratkan dia, akan membahayakan dia, awil halak, atau bisa membunuh dia, bisti'malil ma, kalau dia menggunakan air tersebut. Di sini ikhwan sekalian, di hadis ada satu hadis Amr bin As. Jadi Amr bin As ini salah seorang sahabat Nabi, dia mengisahkan apa yang beliau alami. Annahu, bahwasanya lama bu'isat fi ghazwati, ketika beliau diutus pada fi ghazwati, peperangan Zatis Salasil, peperangan Zatis Salasil. Ini peperangan yang sangat masyhur. Kenapa disebut dengan Zatis Salasil?
Karena as-salasil itu dalam bahasa Arab artinya rantai. Jadi memang peperangan ini terjadi karena dahulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ketakutan, sehingga mereka merantai kaki-kaki mereka. Tujuannya apa? Agar tidak ada dari mereka yang lari dari medan perang. Kalau lari, lari semua. Kalau mau berperang, perang semua. Mau mati, mati semua. Karena saking takutnya mereka. Makanya disebut dengan peperangan Zatis Salasil. Kalau dia bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihtalamtu fi lailatin baridatun. Pada peperangan Ghazwati Zatis Salasil itu saya mimpi basah fi lailatin baridatin, pada malam yang sangat dingin. Syadidatul bardi, dinginnya luar biasa. Dingin yang sangat dingin. Fa ashfaqtu, maka saya pun khawatir, saya pun takut. Ini tasaltu, jika saya mandi an ahlaka, itu pasti saya akan langsung meninggal dunia. Saya terbunuh karenanya. Fatayammamtu, maka saya pun bertayamum. Wasallaitu bi ashabi, dan saya pun menjadi imam di dalam sholat untuk sahabat-sahabatku. Sholati subhi, yaitu pada sholat subuh. Ya. Ini bayangkan ya teman-teman sekalian. Jadi jangan perhatikan di hadis ini. Wasallaitu bi ashabi sholati subhi. Jadi Amr bin As menjadi imam dengan dia bertayamum, kemudian sahabat di belakangnya mereka ini sholat dengan berwudu dengan menggunakan air. Sementara Amr bin As dia sholat dengan tayamum, menunjukkan bahwasannya tidak mesti orang yang berwudu dengan air dan orang yang bertayamum itu dia memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tidak, hukumnya sama ya di dalam Islam. Selama uzur-uzur ini tadi, syarat-syarat ini tadi terpenuhi, ya seperti itu. Maka karena sudah kita katakan sebelumnya bahwa tayamum ini adalah pengganti dari wudu, sehingga kalau seorang terhalang tidak bisa menggunakan air, maka dia berwudu. Maka kalau kita lihat di sini ada dua kondisi yang dia alami. Yang pertama, dia mimpi basah, berarti junub, berarti dia dalam kondisi berhadas besar. Iya kan, seperti itu. Lalu dia di sini mengatakan ini tasaltu, jika saya mandi an ahlaka, maka itu akan membunuhku. Maka fatayammam, maka beliau bertayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Ketika dalam kondisi junub, wanita haid, wanita nifas dan terhalang, terpenuhi syaratnya, dia tidak bisa bertayamum, ya, dia tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi janabah, mengusapkan tanah kepada wajah dan mengusapkan tanah kepada kedua tangan, maka dia telah suci. Terangkatlah hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, itu terangkat dari dia. Dia telah menjadi suci. Inilah rukhsatan minallah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, syariat tayamum ini. Masya Allah ya kawan sekalian. Kemudian syarat yang keenam, syarat yang terakhir adalah ayyakuna tayamum, bahasanya tayamum itu caranya dengan biturabi tahur, menggunakan tanah yang suci, ghairi najasin. Tidak boleh tanahnya itu dari hal yang najis, katurabil ladhi, atau misalnya tanah yang asabahu baulun, yang sudah ditimpa oleh air kencing, sudah ada orang bekas kencing orang di situ. Walam yathur minhu, sementara belum dibersihkan. Ini nanti kita jelaskan bagaimana sih tata cara membersihkan sebuah tempat yang terkena najis. Insyaallah nanti akan dijelaskan pada permasalahan yang selanjutnya. Lahu gubarun, atau juga boleh dia menggunakan gubarun, debu yu'allakun, yang melengket bilyadi, pada tangannya, in wajadhu, kalau dia mendapatkannya. Jadi gubar, debu-debu yang melekat pada tangan, itu yang menempel pada tangan, itu juga boleh digunakan untuk kita pakai bertayamum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah kalian dengan debu, dengan tanah dan yang semisalnya, yang baik, yang suci, yang bersih. Famsahu biwujuhikum, usapkanlah kepada wajah kalian, wa aydikum minhu, dan kepada kedua tangan kalian. Qala Ibnu Abbas, kemudian di sini Ibnu Abbas berkata, as-sa'id itu artinya adalah turabul harsi, tanah yang subur atau tanah pertanian. Wa tayyib, dan pengertian tayyib adalah dari adiatan, maksudnya tahurun, adalah sesuatu yang suci, yang bersih. Fa illam yajid turabun, apabila dia tidak mendapatkan tanah,
tayamum bima yaqduru alaih, maka dia boleh bertayamum dengan apa yang dia dapati min ramlin, misalnya pasir. Nah, di sini disebutkan pasir itu boleh. Au hajarin, atau boleh juga menggunakan batu, masuk di sana kerikil dan yang semisalnya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Ya. Allah tidak memberatkan kita di dalam agama. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian qala Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i berkata, ar-ramlu minas sa'idi. Imam Al-Auza'i berkata bahwasanya ar-ramlu, pasir itu minas sa'idi, dia bagian daripada as-sa'id. Itu tadi ya. Kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi, segala sesuatu yang nampak di atas muka bumi itulah disebut dengan as-sa'id. Kawan sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu salisa, yaitu mubtilatut tayammum, pembatal tayammum. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat adalah sifatut tayammum, yaitu tata cara tayammum. Sebetulnya tidak banyak lagi, tapi insyaallah nanti baru kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Cukupkan di sini ya kawan sekalian terkait dengan syarat-syarat tadi tayammum. Semoga bermanfaat penjelasan yang kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.